Mereka pun sudah saling konflik internal. Seperti misalnya jemaat Siantar sudah ada konflik. Bahkan masalah makanan pun konflik. Kalau kalian baca ya. Bahkan masalah hari. Hari ini yang bagus, kita mau pesta, hari ini yang bagus. Konflik mereka gara-gara hari. Bahkan ada beberapa jemaat yang sedang lemah imannya, mereka itu terpisah di kotak-kotakan. Kamu lemah, ini yang kuat. Nah, hari ini bisa nggak itu terjadi dengan kita di sini? Sangat bisa. Itulah kenapa Paulus menulis surat ini. Dia sangat ingin jemaat di Roma itu, kita bukan lagi fokus kepada hukum-hukum Taurat. Kita sudah bebas dengan Yesus sudah mati untuk kita. Kalian harus paham itu, kalian harus tahu itu. Itu yang Paulus mau coba bagikan di sini ya. Jadi, dan setelah kita paham, itulah nanti yang akan kita beri kepada sesama kita. Given to give. Sebelum saya bagikan poin saya nanti, kita gali dulu sedikit Roma ya, tentang Roma ini ya. Latar belakang surat Paulus ke jemaat Roma. Ditulis penulisnya sendiri adalah Profesor Dr. Paulus SH. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata Paulus ini kalau di zaman itu dia ini udah banyak gelarnya Paulus. Dia ahli Taurat. Dia banyak tahu. Aku rasa dia layak disebut profesor. Makanya saya bilang Profesor Dr. Apalagi Insinyur Paulus SH, MH, MKM, Master semuanya. Dia buka praktek di Jalan Sutomo. Dr. Paulus. Sudah lari. Ditulis dari waktu itu Paulus sedang ada di Korintus. Jadi dia menulis surat ini waktu dia nggak ada di Roma. Dia sedang di jemaat Korintus ya. Ditujukan ya pasti kepada jemaat Roma ya. Nah, waktu itu jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan, baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri. Kita tahu waktu itu pemimpin Roma, kerajaan Romawi ya sangat tidak berpihak kepada murid-murid Yesus saat itu, kepada Kristen saat itu. Jadi mereka sangat banyak masalah. Dan selain itu di jemaat Roma sendiri sedang terjadi konflik internal. Jadi sesama jemaat mereka banyak konflik ternyata. Jadi waktu saya baca ini, saya lihat kita ada konfliknya. Saya nggak heran, itu biasa, itu normal. Tinggal kita selesaikan dengan caranya siapa sekarang. Mau caranya pikiran kita, atau caranya Alkitab, atau caranya Yesus. Wah, waktu saya belajar ini luar biasa. Jadi semakin menarik baca Alkitab, semakin menarik menggali firman. Oleh karena itu Paulus mengirim surat ini untuk menasehati jemaat di Roma ya, bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap keadaan ini dan bagaimana mereka bersikap juga kepada pemerintah, karena saat itu pemerintah sangat tidak berpihak sama mereka. Bahkan waktu itu dianiaya, mereka mau beribadah juga nggak boleh, nggak bisa, nggak ada kebebasan saat itu. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan pengertian tentang kekristenan itu sendiri. Dia itu tujuannya kenapa Paulus menulis surat ini, dan tuntutan-tuntutan yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen atau murid-murid Yesus saat itu. Dan sepanjang surat ini juga Paulus coba menekankan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat sebagai hukum, karena Yesus sudah mati. Kita nggak boleh lagi terikat dengan aturan-aturan yang fokus dengan aturan-aturan, tapi moralmu kamu tidak fokus. Aturan-aturannya kamu sangat kayak seperti dosa kalau mereka tidak lakukan itu, dibuat seperti itu. Tapi yang moral, nah hari ini sama.
Hari ini kita bisa seperti jemaat di Roma, fokus dengan aturan-aturan ini, tapi yang berhubungan dengan moral, karakter, kamu fokus enggak? Kamu serius enggak? Nah, ini yang mau coba Paulus jelaskan ya, dan kita mau sama-sama belajar. Tujuan penulisannya, satu, untuk berkenalan dengan jemaat. Jadi ya kita tahu bahwa yang mendirikan jemaat Roma bukan Paulus. Jadi dia secara pribadi dia ingin kenal, ingin tahu tentang jemaat di Roma. Kalian boleh baca di Roma 1 ayat 11 ya. Jadi aku sengaja buat seperti ini biar nanti kalian ketika baca Roma itu menjadi semakin penasaran. Jadi menarik dia. Jadi surat Alkitab itu jadi suatu hal bukan yang membosankan lagi. Jadi penasaran terus, ingin gali lagi supaya makin dalam keyakinan kita. Yang kedua, tujuan penulisannya meminta dukungan penyediaan sarana untuk perjalanan ke Spanyol yang sedang direncanakan Paulus. Kalian bisa baca di Roma 15 ayat 24 ya. Jadi saat itu dia ada perencanaan, jadi dia mau minta dukungan juga dari jemaat Roma untuk pribadi dia. Waktu dia mau pergi, ada rencana dia mau pergi bermisi ke Spanyol. Jadi dia meminta dukungan. Yang ketiga, meminta doa jemaat Roma berhubung dengan konfrontasi dengan orang Yahudi di Yerusalem dan juga perbedaan sikap jemaat terhadap sumbangan jemaat Makedonia dan Akaya yang dibawa Paulus ke Yerusalem. Jadi masalah-masalah sumbangan, nah nanti kalian ini agak panjang, bisa baca di Roma 15 mulai dari ayat 30 sampai 31. Nanti ceritanya ini di situ. Jadi saat itu ternyata jemaat Makedonia dan Akaya memberikan sumbangan juga yang dibawa Paulus ke Yerusalem. Nah mereka juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda di situ, nggak sama. Jadi ini juga yang menjadi permasalahan di jemaat itu. Nah ini yang mau coba Paulus sedang bantu. Dan yang selanjutnya meredakan perselisihan yang sedang berlangsung dalam jemaat di Roma. Ini juga panjang, nanti kalian baca. Jemaat Roma konflik internal sangat parah ya. Bahkan jemaat saling menghakimi dan saling menyandung masalah makanan, hari. Masalah ini pun jadi menurut saya hari ini yang bagus. Konflik nggak setuju, enggak hari ini nggak setuju. Bahkan ada lagi orang yang suka makan daging dan orang yang suka makan sayur. Itu dosa, makan ini dosa, makan itu dosa. Mereka konflik gara-gara itu. Tapi karakternya apalagi moralnya nggak diseriuskan. Itu yang terjadi di jemaat Roma. Nah hari ini bisa terjadi sama kita. Kita fokus hal-hal yang lain, aturan-aturan. Tapi karaktermu, moralmu makin bertumbuh enggak? Itu yang mau Paulus coba jelaskan di sini dan buat kita di sini semua ya. Bahkan tentang makanan, masalah hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Ada kubu yang lemah, ada kubu yang kuat. Bukan kuat maaf ya. Jul, istrinya apa udah ditahan. Nah, makanya salah satu suratnya ini saya buka satu. Roma 15. Inilah nasihat Paulus terhadap jemaat itu. Jadi selain nasihat ada ikorit juga. Kalian ayo sampai kayak gitu. Aku bayangin seperti itu ngomongnya. Kok susah sih? Yesus sudah mati loh. Apa perlu mati sekali lagi Yesus buat kita? Buat kita bisa bertumbuh. Itu yang Paulus lakukan di jemaat Roma. Dia bilang begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nampaknya kecil ya? Nampak. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi untuk membangunnya, untuk pertumbuhan kita, untuk membangun kerajaan Tuhan. Terus lanjut ya. Mana tadi?
Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis. Jadi Paulus buka ayat juga. Waktu dia kirim surat, dia buka ayat. Dia baca Alkitab kan, jadi dia bagikan ayat. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Jadi tujuannya semua ya untuk pada akhirnya Tuhan dimuliakan, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Masih ada nggak kita di sini belum bisa terima yang satu sama yang lain? Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Waktu saya baca ini luar biasa ya. Jadi Paulus mau coba, Tuhan Yesus sudah mati loh, masa mau harus mati lagi Yesus? Konflik, udah jangan konflik lah. Udahlah, rendahkanlah hati, bertemanlah, berdamailah. Masih ada nggak yang belum berdamai di sini sama kita? Berdamai loh. Yesus sudah mati. Mau mati lagi Yesus? Bulan ini sedikit gambaran tentang surat Roma ya. Dan bulan ini kita akan fokus belajar tentang menggunakan setiap karunia dari Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Jadi yang kita mau berikan itu adalah apa yang sudah Tuhan berikan sama kita nih. Karunia apa? Itu yang kita mau berikan lagi kepada sesama kita. Jadi bukan hanya lingkupnya kecil masalah uang. Bukan, uang mah otomatis ini uang. Dia bilang menggunakan setiap karunia dari Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Jadi apa karunia sekarang? Otomatis datang. Kemarin kita ngobrol-ngobrol nih, kita waktu bulan minggu lalu ya, hari apa itu kita PDG? Hari Rabu kami PDG, kita coba bahas tentang tema bulan selanjutnya. Iya ya, menurutmu apa ya karunia ini? Kan agak susah juga kita kadang-kadang mau tahu karunia kita, butuh orang kan. Jadi kita coba, mungkin ini, mungkin itu, tapi karunia apa hari ini yang kamu merasa kamu diberikan Tuhan? Kamu berikan lagi nggak itu karunia untuk Tuhan? Yang kedua, selanjutnya bulan yang kita mau fokus belajar bulan ini adalah semua jemaat akhirnya akan berfungsi sesuai karunia masing-masing. Jadi karuniamu apa? Fungsikan karunia, jangan nanti ya ada ayatnya kita ya. Ketiga yang selanjutnya, melakukan bagian masing-masing seperti talenta, waktu, harta yang kita miliki. Tuhan memberikan kita karunia. Kamu pakai atau tidak untuk kerajaan Tuhan karunia itu? Atau kamu pakai hanya keuntunganmu sendiri untuk bisnismu? Enggak apa-apa, bagus. Tapi Tuhan ingin kamu pakai juga itu untuk kerajaan Tuhan, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Karunia itu yang Tuhan sudah berikan. Kamu berfungsi tidak sebagai jemaat? Sebagai murid-murid kamu berfungsi enggak? Kamu tahu ya, tubuh kita ini
Kalau salah satu bagian dari tubuh kita nggak berfungsi, misalkan tergores nih, yang semua tubuh yang lain ikut merasakan sakitnya, betul nggak? Sama di jemaat, kalau satu orang nggak berfungsi mempengaruhi yang lain. Jadi kamu harus berfungsi, kamu harus sehatkan dirimu supaya kamu berfungsi. Saya pernah tidak berfungsi di jemaat, memutuskan untuk tidak berfungsi di jemaat. Akhirnya saya meninggalkan jemaat. Saya merasa, aduh saya nggak sanggup untuk jadi murid, berat. Untuk mengikut Kristen itu, aduh nggak, udahlah, nantilah tunggu saya kaya dulu lah. Dan saya pernah tidak berfungsi. Akhirnya ya saya semakin sakit, saya semakin aneh. Sebagai seorang Kristen, ketika saya memutuskan untuk tidak berfungsi. Nah hari ini, kamu gimana? Ada nggak mulai nggak sanggup? Ada nggak kepikiran kamu mau berhenti untuk tidak berfungsi sebagai murid Yesus? Gak apa-apa, itu normal. Segera minta bantuan aja, segera minta pertolongan aja dengan yang lain supaya kamu bisa lagi berfungsi. Ada banyak orang hari ini memutuskan tidak berfungsi lagi ya sebagai jemaat, dan saya melihat ya pasti orang itu akan semakin aneh. Sama seperti saya juga dulu aneh waktu saya tidak berfungsi. Bahkan dia akan berusaha untuk membuktikan diri di luar ya, buat status ini, hebat dia ya, hebat. Makanya ketika saya bagikan pengalaman saya dulu sama, mungkin kita juga udah tahu ya semua di sini gimana dulu pengalamanku meninggalkan jemaat. Saya selalu bagikan, saya selalu antusias, saya selalu semangat membagikan itu. Saya ingin kamu belajar, saya ingin kamu gak ulangi kesalahan saya. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi semua orang nggak bisa menerima, belum tentu. Ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan bahkan ketika saya coba sharing pengalaman saya, mungkin dengan semangat, dengan yakin, kok kamu menghakimi bro? Dia menghakimi, bukan. Saya mengalami, bukan menghakimi. Kita hanya coba membantu. Memang kita hakim kok. Semua murid kan hakim, benar ya? Amin. Kok kayak ngantuk? Gak ngantuk kan? Ekstrim. Jadi tujuannya saya membagikan itu adalah, ya saya sebagai seorang murid yang pernah mengalami seperti itu, ya saya pastilah pengen kalian nggak mengalami itu. Terutama yang single ya, yang kampus, ya tantangannya masih berat, masih banyak. Mungkin kalau kami yang udah tua berumur, opung-opung mungkin udah ya, tinggal menunggu surga kan. Tapi kalau yang tertantang ini kan biasanya anak kampus, anak-anak muda, wajar, normal. Tapi ketika saya bagi pengalamannya itu, semangat aja, udah bertahan. Gimana pemikiran kamu? Kamu respon positif atau negatif? Negatif. Thank you ya Roh, bantu saya Roh, doakan saya. Itu yang bagus responnya. Nah, itu kan kamu Bro. Lu kan beda dengan gua turunan apa? Generasi Z, generasi milenial. Iya memang tantangannya beda, tapi kekuatan kita adalah sama, firman Tuhan. Yesus itu yang mau dibagikan ya. Selanjutnya sebentarnya ini ya, nggak lama-lama. Dia bilang, saya jangan lama-lama ya, istriku. Nggak ada kan? Nanti kau ingatkan ya, jangan lama. Ada 3 hal besar yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Baik itu sebagai orang yang percaya pada Tuhan
maupun tidak. Ini pasti dipercayakan Tuhan sama kita. Yang pertama adalah waktu dan nyawa. Makanya dia bilang, waktu saya baca ini, given to give. Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Berarti saya harus memberikan nyawaku untuk orang lain. Untuk istri aja susah memberikan nyawa, apalagi untuk orang lain. Gimana ini maksudnya ini Tuhan? Waktumu gimana? Kamu atur nggak waktumu untuk bisa kamu terlibat, kamu berfungsi, akhirnya itu untuk pertumbuhan kerajaan Tuhan, untuk pertumbuhan dirimu, untuk pertumbuhan anak bimbinganmu, untuk pertumbuhan jemaat kita semua di sini. Tapi kalau nyawa, gimana itu ya nyawa? Tapi kalau kamu coba matikan gengsimu, matikan kesombonganmu, itulah nyawa yang kamu berikan. Waktu kamu konflik, saya konflik dengan istri, yang paling sulit itu adalah, saya harus walaupun nggak salah, saya harus minta maaf. Nggak bisa dirubah ini Tuhan firman-Nya. Susah. Tapi Tuhan bilang, ini yang Tuhan berikan sama kita. Kita harus berikan balik. Given to give. Diberikan untuk memberi. Selanjutnya, apa lagi yang Tuhan berikan sama kita? Talenta, talent. Bakat sejak lahir. Apa bakatmu sejak lahir? Ada nggak bakatmu sejak lahir? Oh, enggak bro, sejak lahir aku nggak dikasih bakat. Nggak mungkin lah. Apa bakatmu? Mengageni. Maklar. Iya, betul. Mengageni pun akhir bakatmu. Ya kamu mengageni juga lah jiwa. Ageni firman Tuhan, firman Tuhan hidupku berubah. Jual. Bagikan. Selanjutnya, gimana bacanya itu? Harta. Jadi termasuk harta ya. Tuhan berikan harta, ya kamu juga harus memberikan itu kembali untuk Tuhan. Bukan berarti kamu gajian, kamu kasih sama Tuhan. Bukan itu, maksudnya itu dangkal ya. Tapi keuanganmu itu kamu atur dengan baik, kamu pergunakan dengan baik, akhirnya kamu bisa berfungsi secara keuangan di kerajaan Tuhan juga. Kamu bisa berbagi, kamu bisa menolong orang, pergi, itu kan harta, butuh harta kan. Kita pergi ketemu orang, bisa nggak harus dipotong ya? Berarti harganya, nggak apa-apa. Tapi kamu atur enggak? Kamu kembalikan enggak itu sama Tuhan? Jadi bukan jadi alasan juga. Saya nggak ada harta, sama saya juga nggak ada harta. Ya, dan hari ini, bulan ini, inilah yang akan menjadi tema kita. Inilah yang kita mau fokuskan bahas selama sebulan ini, supaya kita sebagai seorang murid bisa menjadi semakin semangat, semakin jadi akan terlihat semangatmu itu dari mana. Itu akan terlihat dari Tuhan atau tidak, atau dari pemimpin kita Robin. Hari ini Pak Pendeta Robin kirim salam ya. Dia lagi ada di Lampung, khotbah hari ini di Lampung. Sebenarnya mereka juga harusnya udah ada hari ini di sini, tapi karena Sena sedang ada sedikit kurang sehat, jadi mereka harus pastikan dulu Sena sehat baru mereka bisa pulang ke sini. Makanya akhirnya jadi saya lah yang membagikan firman ini, bukan karena dia nggak mau balik lagi. Tapi nggak apa-apa. Ketika pemimpin kita tidak ada di sini, kamu semangatmu tetap sama enggak? Waktu datang ibadah ke sini, waktu ada pemimpin di sini, kamu nggak mau telat. Tapi nggak ada pemimpin di sini, kamu telat. Berarti semangatmu bukan dari Tuhan kalau kayak begitu.
semangatmu dari Pak Pendeta. Robin, kita komunikasi. Gun, gimana Jemaat Siantar? Semangat? Oh semangat bro. Oh mantap ya, iya mereka semua sangat percaya Tuhan bro. Bukan percaya Pak Pendeta. Wah amin. Kalau gitu kita perpanjang dari sini ya. Boleh bro, tambahin aja. Kita coba lihat dulu selama 2 bulan ini. Mereka tetap semangat atau enggak? Mereka tetap seperti biasa enggak? Oh iya ya, iya gitu caranya menguji bro. Jadi nggak usah pulang dulu ya. Makanya mereka mau keliling, khotbah dulu di Lampung, habis itu nanti ke Palembang, khotbah dulu di sana, khotbah dulu nanti di Jambi, khotbah lagi supaya akhirnya kami berdua kan di sini sama Pak Presiden. Bagi tugas. Amin. Nah, saya baca ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, ini waktu aku bacanya aku berhenti di sini. Jika karunia untuk menasehati, menasehati karunia ya. Saya lihat di Jemaat Siantar pintarnya semua menasehati. Sampai kan menasehati lagi. Ulangi lagi aku baca, ini tidak salah. Bukan lagi Alkitab lain kan, Alkitabku yang salah. Baiklah, dia bilang jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Ada satu orang brother, kayaknya karunia ini menasehati bro. Oh iya, ini memang aku lihat memang kamu waktu menasehati penuh dengan kelembutan, sabar. Aku bilang begitu. Tapi tunggu dulu bro. Untuk itu bisa valid. Ketika kamu dinasehati, gimana? Terganggu nggak? Wow, ketawa dia kan? Wah, ini garis bawah nih. Guru. Karena murid-murid semua pintar menasehati, betul nggak? Tapi ketika kamu dinasehati, gimana? Guncang nggak hati? Berarti kamu karuniamu bukan menasehati. Harus belajar lagi. Menasehati dong. Ini sampai 4 kali baca, nggak salah ini kok menasehati. Baiklah kita bilang, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ikhlas ya. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, perbedaan yang kita punya, baik itu karunia, talenta, dan tingkat sosial ekonomi di dalam jemaat, itu tujuannya adalah untuk menyatukan kekuatan kasih kita ya, dan kebenaran dari Allah yang terbentuk di dalam jemaat. Jadi kita ini kan beda-beda karunia kita ya. Nah itu ketika disatukan itu kan menjadi suatu kekuatan di dalam kerajaan Tuhan, dan akhirnya kita bisa bagikan keluar. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk mengkotak-kotakan. Perbedaan inilah yang akan dipadukan, yang akan mempermudah pekerjaan Tuhan di dunia ini, termasuk di Siantar. Lewat kita, lewat karakter kita. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, ini sering muncul nih di dalam pikiran kita, terlintas di dalam pikiran kita. Apakah saya punya talenta? Kan muncul ini ya. Karena waktu saya pun ditanya dulu, pernah pendeta Robin nanya, kira-kira apa talentamu? Nggak ada kayaknya talentaku bro. Coba dari bro, kayak agak susah ini. Ini nggak bisa. Biasanya begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa minta dari sesama kita untuk mereka lihat juga apa yang menjadi talenta kita. Terus yang kedua yang terlintas, apakah saya cukup baik untuk digunakan Tuhan?
Ini sering kita tanya dalam pikiran kita, dan itu bisa menjadi penghalang kita akhirnya untuk men-showkan talenta yang Tuhan beri sama kita. Terus kemampuan saya bisa biasa aja. Benarkah Tuhan bisa memakai hidup saya? Menurut lu? Terus bagaimana cara saya menggunakannya? Belajar loh, training. Waktu saya disuruh pertama khotbah, bro jangan saya nggak janganlah. Aduh, khotbah itu berat itu. Tapi saya dibantu, saya dikasih pandangan. Akhirnya saya bisa khotbah hari ini. Saya hanya manusia biasa. Yang bilang kamu manusia super siapa? Kan nggak ada. Memang kita ini manusia biasa semua. Jadi itu biasanya terlintas di pikiran kita ya. Dan itu biasanya bisa menghalangi kita untuk pada akhirnya karunia yang Tuhan beri akhirnya nggak bisa disalurkan. Berhenti. Poin pertama saya. Baru poin pertama. Oh belum poin ini, sorry ya. Nah ini. Nah, talenta berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari Tuhan berarti ya, itu maksudnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kita harus percaya bahwa karunia, setiap karunia kita punya itu anugerah dari Tuhan. Kita percaya bahwa itu Tuhan beri. Jadi jangan pikirkan itu kan dari Pak Pendeta. Jangan. Nanti kamu jadi susah mengeluarkannya lagi. Tapi kalau kamu pikirnya iya ya dari Tuhan, berarti Tuhan bilang diberi untuk memberi. Berarti saya harus berikan lagi, salurkan lagi talenta-talentaku ini untuk akhirnya kerajaan Tuhan semakin wow, semakin luar biasa kerajaan Tuhan ya. Oke, nah talenta diberikan oleh Tuhan ya, tidak perlu dibuktikan atau dipamerkan. Kalau mau dipamerkan talentmu, ada wadahnya, Indonesia Got Talent, ada daftar. Tapi di kerajaan Tuhan nggak perlu dibuktikan atau dipamerkan. Ya, terus bukan untuk bahan kompetisi atau merendahkan orang lain. Jadi talentamu bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk berkompetisi, menunjukkan kamu bisa ini, kamu bisa itu. Enggak. Itu ada wadahnya. Di kantor bisa berkompetisi dengan positif. Di sini enggak. Kalau orang misalkan kira-kira kita lihat dia punya talenta, tapi kayaknya dia takut untuk ini, kita bantu. Ayo loh. Saya sering bilang, bro, nanti kamu yang ngajar ya. Aduh, saya belum pernah ngajar bro. Emang saya lahir ke dunia ini langsung ngajar? Tidak. Latihan, belajar, menjadi kepercayaan Tuhan dan identitas kita. Jadi akhirnya kita dipercayakan Tuhan dan kita punya identitas. Orang lihat, identitas itu kan untuk orang mengenal kamu, siapa kamu. Jadi itu identitas, dia murid Yesus, dia Kristen. Banyak jenis talenta, kepemimpinan, mengajar, kesabaran, konseptor, mendengar, itu talenta juga ini. Aku susah di sini mendengar, gak sabar saya mendengar. Pendoa, hubungan, hospitality, kekayaan dan lain-lain. Jadi hospitality juga itu talenta. Ada yang orang yang suka hospitality itu melayani, seksi sibuk ya. Ada tamu, dipastikan tamunya nyaman, itu hospitality. Waktu kita pernah pergi ke Bali dengan pemimpin kita ya, kita kadang selalu diajak, Gun, kalian ikut ya? Ikut kan ikut, ikut lagi. Tapi ternyata tujuan dia mau ngajak, ya ada satu hal yang kita mau diajarkan. Dulu saya ditegur, waktu itu kita di Bali duduk. Mereka belum datang, kita makan duluan, ketawa-ketawa. Rupanya mereka belum datang, pas mereka datang belum ada tempat. Itu hospitality ya. Kita diajarkan, kita dibantu, kita ditegur. Kalau kalian mau jadi leader, kalau kalian mau jadi ini, kalian ini harus sensitif.
Nah itu hospitality ya. Nah itu Tuhan yang berikan dan kita harus praktekkan. Tuhan menjadikan kita berbeda untuk melengkapi dan membangun tubuh Kristus dengan banyak kebutuhan yang bervariasi. Jadi tujuannya semua supaya kerajaan Tuhan di dunia ini bisa semakin berkembang, semakin bertumbuh. Bukan hanya berkembang secara jumlah, secara jiwa, bukan, tapi karaktermu semakin bertumbuh enggak? Kamu semakin mirip dengan Yesus enggak? Kamu seorang yang emosional, gampang marah, kamu menjadi semakin penyabar enggak? Itulah talenta yang diberikan Tuhan, itu yang kamu harus buat. Kamu apa lagi? Nah, banyak ya yang lain-lain. Karakter. Jadi tujuannya itu supaya akhirnya ketika kamu bertumbuh, karaktermu kamu semakin menjadi penyabar, mengampuni. Kan kamu membagikan ke orang lain juga begitu. Kamu share kan? Orang lain itu juga jadi mengampuni. Kerajaan Tuhan bertumbuh. Itu maksudnya. Bukan masalah gedungnya makin bagus. Bukan masalah yang lain-lain, itu penting, tapi bukan itu. Kalau karakter kita semua udah bagus, yang lain mah gampang. Gedung mah gampang, alat musik mah tinggal dibeli. Tapi karaktermu bisa nggak dibeli? Nggak bisa. Itu yang kamu harus seriuskan. Amin. Poin pertama saya. Kini Matius 25 ayat 24 sampai dengan 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Waktu aku baca ini dibilang, ini kan Tuhan, kok dibilang dia Tuhan kejam ya? Tuhan kasih 1 talenta, dia protes ya. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa nggak terjadi? Bisa. Kamu memang tidak bicara, tapi dalam hatimu bisa. Dia kan nggak kenapa-napa. Dia minta untung apa lagi. Jadi bisa terjadi. Hati-hati ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta. Jadi Tuhan kasih talenta. Karena dia berpikiran negatif, dia kan nggak ngapa-ngapain. Untuk apa saya kembangkan ini? Saya simpan aja. Dia pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi kembalikan lagi. Memang dikembalikan lagi. Tapi dia ada ini. Nah, hari ini sebagai seorang Kristen atau seorang murid Yesus, kamu pergunakan nggak talentamu? Atau kamu simpan seperti dia? Talenta Tuhan yang beri, kamu pergunakan atau tidak? Atau kamu simpan? Apa talenta yang kamu simpan? Mungkin nyanyi, songmin. Kamu pergunakan nggak di sini? Hari Rabu itu ada yang WA saya, Bang. Bukan Bang, dia bilang, nomor iya nomor bilang. Nah, bisa nggak gantiin saya Robin? Waktu itu kita Robin udah kasih tahu bahwa saya hari ini bagikan pelajaran. Oh, saya foto yang lain lah ya. Terus nggak berapa lama kemudian ada yang WA lagi, Bang, bisa nggak gantiin saya Robin? Saya foto yang lain ya. Maksud saya adalah yang lain kemana? Yang bisa nyanyi kemana loh? Kamu bisa nyanyi di sini. Talentamu itu kasih untuk Tuhan. Jangan kamu simpan, dipendam, disembunyikan. Nah itu hati yang, ya hatimu sama seperti dia. Jadi yang kamu pikirkan Tuhan kejam. Jadi memang kamu nggak ngomong, tapi inilah praktikalnya. Ketika kamu nggak mau memberikan talenta yang kamu punya untuk gimana kerajaan Tuhan bisa semakin berkembang, ya kamu simpan, kamu seperti anak ini. Jadi kita harus memberi dengan murah hati. Matius 10 ayat 8.
sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Waktu apa sih? Bangkitkan orang mati. Tergoda juga ada orang mati, kemarin tetangga mau bangkitkan ya. Tapi kan Tuhan Yesus suruh kan. Dan memang saat itu kan murid-murid banyak juga yang membangkitkan orang mati saat itu. Tapi konteksnya adalah waktu itu kan banyak orang-orang yang tidak percaya Yesus. Itu tujuannya. Makanya perlu dibuat ini. Hari ini kita perlu nggak mujizat? Kita harus bangkitkan dulu orang mati. Baru orang percaya pada Yesus. Nggak perlu lagi. Semua orang hari ini rata-rata terutama di Siantar sudah percaya Yesus. Tapi dia belum melakukan, itu aja. Jadi kita hanya perlu bantu dia untuk melakukan. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Nah, usir setan gampang. Saya sering usir ini. Karena dokter sering datang ke rumah. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cumi-cumi. Jadi cuma-cuma juga kita kasih dengan semangat, dengan ikhlas. Kamu sudah dapatkan itu dari Tuhan. Jadi salah kalau ada orang datang ke sini bawa lamaran mau jadi pendeta. Salah. Dia nggak salah. Dia hanya perlu diajak belajar firman. Jadi kita harus memberi dengan murah hati. Kita dapatkan semuanya dengan cuma-cuma dari Tuhan. Kita harus berikan lagi kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Kamu nyanyi di sini, nyanyi dengan sukacita. Kamu ngapain lagi? Asal dengan sukacita. Kakak, sukacita. Talenta itu Tuhan berikan gratis. Kamu harus kasih dengan gratis. Semua kita dapatkan dengan cuma-cuma. Kita harus berikan juga dengan cuma-cuma. Untuk apa? Untuk membangun kerajaan Tuhan. Untuk pertumbuhannya. Itulah yang namanya mengutamakan Tuhan. Itu praktikalnya, bukan teori. Itulah yang namanya mencari dahulu kerajaan Tuhan. Itulah namanya mencintai Tuhan. Itulah namanya mempergunakan talenta yang dari Tuhan itu. Bukan berarti kamu pintar nyanyi gak bisa kamu berkompetisi. Bisa, ada wadahnya. Indonesian Idol, gak apa-apa. Sister kita ada 2 mantan juara Indonesian Idol. Bisa belajar dari sana. Tapi untuk kerajaan Tuhan cuma-cuma. Dia kasih lagi itu dengan cuma-cuma loh. Waduh, waktu saya baca ini saya tertusuk. Waduh, masih banyak saya yang merasa beban untuk melakukan banyak hal di kerajaan Tuhan. Aduh, yang lain lah bro, inilah saya, utuslah dia. Aku nggak bisa. Apa yang kita berikan itu sama orang? Dibentuk itu. Jadi kita harus pergunakan talenta yang Tuhan punya. Poin yang kedua, yang terakhir. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Wah, waktu saya baca ini, ampun Tuhan, saya masih banyak yang saya simpan talenta saya. Saya masih banyak. Poin kedua, kembangkan talenta. Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Kembangkan itu. Seperti dikasih 5, kembangkan jadi 5. Jangan kamu simpan. Ini mungkin akan relate dengan pengusaha ya, Anton ya. Kita sangat ingin usaha kita berkembang. Ya, talenta apa yang Tuhan beri sama aku hari ini?
Kembangkan, nyanyi kembangkan. Yang muda-muda ayo, semangatlah. Kami yang tua-tua ini belum mau habis. Betul ya. Ya? Betul. Kamu kembangkan atau tidak? Sampai berlipat ganda. Atau kamu simpan? Ya, kita punya harta ya, aset. Pasti dong kita ingin melipat gandakannya. Mungkin dengan cara berbeda-beda ya. Bisa dengan cara mungkin tabung, beli asuransi, beli yang lain-lainnya. Mungkin simpan di Sertaminda. Nah, jadi poin kedua saya, kembangkan talenta. Ya, oke, ini ilustrasi terakhir. Tuhan sudah percayakan kepada kita talenta-talenta yang sangat luar biasa. Talenta-talenta yang sangat tidak bisa dinilai dengan apapun. Kita harus kembangkan itu. Latih terus dirimu. Rendahkan hati terus, belajar. Terima dan lakukan nasihat dan bimbingan. Belajar terus. Gali terus firman Tuhan. Lalu praktekkan. Talenta itu sudah ada, sudah diberi. Tinggal kembangkan. Minggu lalu kita sebentar berpasangan dengan yang ada di grup ya. Tiba-tiba dua hari setelahnya ada di grup berantem konflik. Ya ini. Saya bilang, ya terima kasih untuk kalian sudah terbuka, sudah kasih tahu, sampaikan di sini dengan free. Tapi coba kalian selesaikan dulu ya dengan cara lain. Jangan cara-cara itu terus. Cari cara lain supaya suamimu nggak kena, istrimu juga nggak kena. Nanti kalau saya terus yang ngasih caranya, nanti suamimu jadi suka sama saya, bukan sama istrinya lagi. Jadi kamu harus latih. Kalau memang masih kena suamimu, ganti caranya. Latih terus. Sebaliknya juga sama. Ya. Poin pertama saya, Tuhan sudah beri pergunakan talenta Anda. Jangan simpan. Jangan diendapkan di bawah bantal. Harus dipergunakan. Yang kedua, kembangkan talenta Anda. Itu saja pelajarannya. Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang baik. Sangat berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah dibagikan. Bantu kami Tuhan untuk kami sama-sama terus berjuang. Pada akhirnya Tuhan kami menjadi murid-murid Engkau yang terus Engkau pakai dengan sangat luar biasa, dengan banyak pertumbuhan-pertumbuhan yang Tuhan berikan. Bantu kami Tuhan, sertai kami untuk kami bisa melakukannya ini dengan semangat, dengan tertuju pada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kita.